Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua sehat selalu, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya akan menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Dan untuk kajian ini saya akan membahas tentang pembahasan draft ya, RUU TNI ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa pembahasan ini sudah masuk di DPR. Nah, Undang-Undang TNI yang selama ini dipakai adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ya. Dan undang-undang ini memberikan kesempatan kepada para militer aktif ya untuk bisa mengisi di 10 bidang ya, seperti pertahanan keamanan sampai yang terakhir ke narkotika ya. Nah, itu yang selama ini dipakai ya. Nah, belakangan muncul sebuah draft atau RUU ya, rancangan undang-undang, yaitu nomor atau pasal 47 ayat 2 yang draft ini itu akan memberikan keleluasaan atau bidang yang lebih luas ya kepada para militer aktif untuk bisa mengisi jabatan sipil. Nah, di dalam draft ini ada satu redaksi yang mengatakan bahwa serta kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden. Maka kalau kemudian pasal 47 ayat 2 ini disepakati, ini artinya bahwa para prajurit aktif, ya militer aktif, bisa lebih banyak mengisi jabatan-jabatan sipil di kementerian ataupun lembaga-lembaga negara. Nah, tentu draft ini memicu kontroversi ya, banyak yang tidak setuju karena ini berpotensi kembali seperti di masa lalu yang menghidupkan kembali dui fungsi ABRI ya, atau sekarang namanya dui fungsi TNI ya kalau itu muncul istilah yang sama. Karena jabatan sipil kemudian akan diisi oleh kalangan militer aktif ya. Dan ini tentu akan menghilangkan supremasi sipil ya, yang selama ini sudah kita adopsi sejak reformasi 998 ya. Dan tentu saja banyak yang keberatan tentang draft ini, meskipun tentu ada juga yang mendukung sepanjang itu misalnya ya untuk mengembangkan atau mendukung kepentingan negara. Tapi tampaknya hal ini ya lebih banyak yang menolak atau tidak mendukung terhadap draft RUU pasal 47 ayat 2 ini. Nah, saya melihat atau katakan ini sebagai sebuah solusi ya, bagaimana kemudian kita mengambil sikap terhadap RUU ini. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh kolega Pak Teguh Reza Shah ya, dosen hubungan internasional di Universitas Padjadjaran, yang mengatakan kalau memang draft ini benar-benar nanti disepakati, katakanlah disetujui oleh DPR, maka seyogianya ketika militer akan masuk ke dalam sipil ya, lebih dari 10 bidang yang tadi itu, artinya di berbagai kementerian atau lembaga, maka harus dilakukan seleksi secara terbuka. Artinya apa? Bahwa seleksi itu dilakukan secara profesional ya, harus melihat kepada kemampuan yang bersangkutan. Jadi mau dia militer atau sipil, maka semuanya harus memenuhi kualifikasi atau standar yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga terkait. Ya, jadi dia sama posisinya seperti kalangan sipil yang juga akan direkrut atau ikut seleksi terhadap jabatan tersebut. Jadi tidak boleh ada perbedaan. Atau mungkin selain itu menurut saya seleksinya juga harus dilakukan secara transparan, benar-benar terbuka, bisa dilihat, bisa diamati oleh banyak orang, sehingga
hasil yang muncul dari seleksi itu benar-benar diakui oleh semua kalangan. Nah, jadi seleksinya secara terbuka, lalu ujian seleksinya dilakukan secara transparan. Dan kalau seperti itu kan paling tidak bisa fair gitu ya. Dan menurut saya yang kedua, kalau benar-benar ini diterapkan gitu ya, pasal 47 ayat 2 ini, menurut saya sebaiknya posisi militer itu yang kemudian masuk ke sipil, sebaiknya di militernya statusnya paling tidak sebagai katakanlah nonaktif sementara. Ini nonaktif sementara, atau mungkin istilah lain cuti di luar tanggungan negara, atau apapun istilahnya ya, yang menunjukkan bahwa sejak dia diterima di sipil, meskipun dia statusnya prajurit aktif, maka sejak saat itu status di militernya sebaiknya dinonaktifkan untuk sementara, sehingga ketika nanti selesai di sipil bisa kembali lagi. Nah, ini konsekuensinya menurut saya nanti ke peradilan. Selama ini kan militer berada di peradilan militer. Artinya kalau ada militer yang melakukan tindakan pidana, maka diadilinya di mahkamah militer. Nah, tetapi ketika militer misalnya dia masuk di sipil dan status di militernya nonaktif sementara, maka idealnya ya yang bersangkutan ikut peradilan sipil. Karena misalnya, ini kan contoh aja, misal gitu ya, yang bersangkutan melakukan tindakan pidana, maka tindakan itu dilakukan pada saat yang bersangkutan sebagai pegawai sipil gitu. Maka sudah selayaknya mengikuti peradilan sipil. Nah, itu teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.